Kenangan itu masih teringat jelas di kepalaku. Jika saja waktu itu saya tidak bisa menyelamatkan diri dan mencari bantuan, entah selanjutnya apa yang akan terjadi, kami tidak bisa memastikannya. Berawal dari aktivitas kami yang kami anggap baik-baik saja, siapa sangka itu akan menjadi sebuah petaka yang bisa mengancam nyawa. Waktu itu kami berenam berencana akan menginap di salah satu pantai di Jawa. Kegiatan ini memang sering kami lakukan di akhir pekan untuk sekedar melepas penat, karena tugas kuliah yang sangat banyak terkadang membuat otak kami memang berasa butuh istirahat sesaat. Perkenalkan, saya Dewi dan teman-teman saya Wanda, Bayu, Dika, Nando, dan Johan. Nama saya samarkan. Kami adalah sekelompok teman dekat yang sama-sama menuntut ilmu di salah satu kampus di Pulau Jawa. Meskipun kami berasal dari daerah yang berbeda, kami sudah berasa seperti keluarga karena sudah beberapa tahun kami bersama. Karena jarak tujuan pantai kami yang sangat jauh, kami putuskan berangkat pagi sekali agar lebih santai dalam perjalanan dan untuk menghindari kemacetan di jalan. Dengan menggunakan 3 motor, kami awali perjalanan ini dengan penuh canda dan tawa. Kebetulan, waktu itu saya dibonceng Nando. Nando itu tergolong anak yang humoris dan menyenangkan. Jadi, perjalanan saya waktu itu sangat tidak terasa, karena ocehan Nando sepanjang jalan yang membuat saya terkadang lupa kalau saya sedang menempuh perjalanan jauh. Sekitar pukul 12 siang, kami pun sampai di jalan raya pinggir pantai. Pemandangan yang indah membuat kami sepakat untuk berhenti dan menikmati indahnya pantai, sambil meregangkan otot-otot kami yang kaku setelah lama duduk di motor. Karena suasana pantai yang ramai, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan, mencari pantai yang sepi yang belum terjamah banyak orang, agar lebih seru dan lebih bersih pikir kami. Perjalanan pun kami lanjutkan hingga tidak terasa waktu sudah menginjak sore hari, dan kami masih di dalam hutan belantara, belum menemukan tanda-tanda adanya perairan di depan kami. Akhirnya kami berhenti dan mencoba bertanya kepada warga sekitar, apakah ada pantai di sekitar wilayah ini? Singkat cerita, berbekal informasi dari warga dan mengikuti petunjuk jalan, kami menemukan sebuah pantai yang kami sebelumnya belum pernah mengunjunginya. Pantai ini sangat sepi sekali. Kami juga tidak menjumpai petugas loket yang biasanya menghadang ketika ada pengunjung yang memasuki wilayahnya. Mengingat waktu sudah menunjuk pukul 4 sore, mungkin petugasnya sudah pulang, pikirku. Kami pun tak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan kami. Sesampainya di pantai, kami menemukan hal yang sangat berbeda dari kebanyakan pantai pada umumnya. Di pantai ini banyak sekali bangunan candi, tempat-tempat pemujaan layaknya di Pulau Bali. Padahal kita di Pulau Jawa. Wah, bagus banget nih pantai. Selain sepi banget, kita berasa di Pulau Bali, ucap Johan dengan penuh semangat. Wanda waktu itu yang biasanya pendiam, tiba-tiba mengusulkan untuk pindah pantai. Gimana kalau kita pindah? Di sini terlalu sepi, banyak candi dan tempat pemujaan gini. Kita nanti buat tenda di mana? Gak enak hawanya di sini, bau dupa, menyengat hidung banget, protes Wanda. Ini sudah sore, lagian jauh dari jalan. Kalau kita balik, nanti belum tentu ketemu pantai lagi. Bisa-bisa nanti kita malam nih masih di jalan, terang Dika mencoba menolak usulan Wanda. Setelah berunding, akhirnya kami putuskan untuk tetap bermalam di pantai ini. Dan setelah melakukan penyisiran, akhirnya kami menemukan satu pantai lagi, tepat di samping pantai ini.
tempatnya tergolong luas dan bersih, kami pun memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, kami pun langsung bermain air hingga menjelang malam. Setelah puas bermain air, perut kami mulai lapar. Kami pun memutuskan untuk segera membuat makanan dan membuat api karena badan kami sudah mulai menggigil dan kedinginan. Pantai ini sangat sepi sekali, tapi kayaknya kalau siang rame deh. Ini banyak bekas sampah pengunjung, pikirku dalam hati. Saya pun mencoba duduk santai di samping teman-teman yang sibuk menyalakan api. Di sela-sela saya melamun, saya melihat ada seorang wanita parubaya berdiri melihat aktivitas kami dari atas bukit. Beliau berdiri tegak selama beberapa menit. Saya pun mencoba memberitahu Wanda dan teman-teman yang lainnya. Ada orang tuh di atas, ucapku. Mana? Sahut mereka. Itu ibu-ibu di atas bukit itu. Lihat gak sih lu? Imbuku. Oh iya, pakai baju putih ya? Sahut Wanda. Itu mungkin warga sekitar guys, kan kita tadi nggak mau ketemu siapa-siapa. Mungkin mereka kaget kenapa tiba-tiba ada kita di sini. Apa perlu kita samperin sekaligus minta izin? Tutur Johan. Sudah nggak perlu lah, yang penting ibunya tahu kalau di sini baik-baik saja, ucap Nando sambil melambaikan tangan ke arah ibu-ibu tersebut. Johan pun merasa kurang nyaman, akhirnya mengajak Bayu untuk menghampiri ibu-ibu tersebut. Mencoba sekedar menyapa serta meminta izin bahwasanya kami akan menumpang semalam saja di pantai ini. Setelah menghampiri, Johan dan Bayu tidak menemukan siapapun di lokasi berdirinya ibu-ibu tersebut. Mereka sudah mencari ke sana kemari dan tetap tidak menemukannya. Akhirnya Johan mencoba memanggil Dika dan Nando untuk membantu mencari, tapi tetap saja tidak ketemu. Singkat cerita, mereka pun kembali ke tenda dengan perasaan penuh tanda tanya, kemana perginya wanita tadi. Malam pun tiba, waktu kami habiskan dengan menikmati indahnya lautan, disertai suara ombak yang begitu menggelegar. Wanda tiba-tiba mengajak saya untuk berjalan-jalan mengelilingi pantai, karena ia merasa tidak nyaman di tenda, karena teman cowok kami semua meminum minuman keras waktu itu. Jalan-jalan yuk Win, males di sini mereka minum-minum, berisik nggak guna, celoteh Wanda. Akhirnya aku dan Wanda meninggalkan tenda dan berjalan-jalan santai sambil mengobrol kecil tentang tugas di kampus. Akhirnya saya pun duduk tidak jauh dari tenda kami sambil mendengarkan Wanda mengutarakan isi hatinya. Gue tuh sebenarnya udah lama nungguin Johan loh. Lu nggak tahu sih, tanya Wanda. Ah, yang bener lu suka sama Johan. Kenapa nggak langsung bilang aja, sahutku. Tahu ah, Johan kagak peka sama sekali. Udah sering kekodein-kodein. Dia tetap aja datar. Males gue lama-lama, imbu Wanda. Saya pun melanjutkan obrolan dengan memberi nasihat kepada Wanda agar tetap memperjuangkan cintanya kepada Johan. Saya juga kaget waktu itu, ternyata diam-diam Wanda menaruh perasaan terhadap Johan. Obrolan kami lanjutkan dengan menatap keempat teman kami yang tertawa tidak karuan karena pengaruh minuman. Tiba-tiba ada yang janggal. Ketika saya melihat ke arah tenda saya, mereka terlihat 6 orang. Padahal waktu itu saya dan Wanda tidak berada di tenda. Dengan sedikit gemetar saya pastikan bahwa Wanda melihat apa yang saya lihat. Nggak, jangan kaget ya, tenang, diam aja, coba hitung pelan-pelan ada berapa orang di tenda kita, tanyaku sambil memegang tangan Wanda. Wanda tanpa mengeluarkan sepatah kata dia menoleh ke arah saya dengan wajah mulai ketakutan. Serius, ini mataku yang gak jelas? Apa memang ada orang di situ selain kita? Jawab Wanda. Tenang dulu, mungkin ada orang lain datang waktu kita di sini, terangku. Enggak ah, gue dari tadi liatin Johan dari sini. Kok nggak nyadar ya mereka jadi berenam, ucap Wanda keheranan. Kami pun memutuskan menghampiri mereka dengan bermaksud memastikan siapa 2 orang selain kami yang ikut duduk-duduk bersama teman kami. Ketika kami mendekati tenda, entah kapan 2 orang itu menghilang. Yang jelas ketika kita sampai di tenda, kita tidak menjumpai 2 orang tersebut. Dengan terkejut saya coba tanyakan kejadian ini kepada teman-teman kami. Itu siapa tadi yang bersama kalian? Tanya Wanda dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa apanya? Dari tadi cuma berenam loh. Kan dari tadi sore cuma ada kita. Aneh loh, jawab Dika. Lu mabuk. Tadi kan gue sama Wanda pergi tuh ke sono. Terus waktu kami pergi, kalian di sini sama siapa?
Gue lihat kalian dari sono kok berenam, imbuku. Lah, memang kalian kemana? Dari tadi kayaknya kita semua cuma di sini, nggak ada yang pergi. Terang Nando menjelaskan. Sudah Wi, mereka pada mabok, nggak jelas ditanyain. Percuma, saut Wanda. Saya waktu itu yang pertama kali merasakan keanehan di tempat ini dan merasa kita tidak sendiri, mengingat kedatangan kami memang bisa jadi mengusik penghuni di sini. Ditambah kelakuan teman-teman kami yang meminum minuman keras seolah menjadi alasan yang kuat jika setelah ini bakal terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kekhawatiran saya pun benar terjadi ketika malam mulai larut dan teman cowok kami sudah pada tidur berserakan karena teler pengaruh minuman. Saya sama Wanda tetap tidak bisa tidur di depan tenda. Waktu itu saya memandangi Wanda yang terlihat bahagia karena Johan ketiduran tepat di pangkuannya. Pandangan saya pun teralihkan. Kali ini lagi-lagi saya melihat sosok cewek muda yang duduk santai tepat di tempat duduk yang tadi kududuki dengan Wanda. Saya pun sontak terkejut dan segera memberitahu Wanda. "Ndak, lihat ke tempat duduk kita tadi," perintahku. Wanda lagi-lagi langsung memalingkan wajahnya kepadaku dengan penuh ketakutan setelah dia juga mengetahui sosok cewek tersebut. Saya pun pelan-pelan memasukkan teman kami satu persatu ke dalam tenda, karena waktu itu saya sudah merasakan bahaya yang sedang mengintai kami. Setelah semua sudah di dalam tenda, saya mendengar suara tawa wanita tersebut dekat sekali, seolah-olah tiba-tiba dia berada di belakang tenda kami. Saya melihat Wanda sudah menutup mata dan telinganya dengan penuh ketakutan. Teror itu pun terjadi secara terus-menerus. Suara tawa, langkah kaki, hingga suara hewan buas tidak henti-hentinya bergiliran terdengar. Saya pun tetap di dalam tenda dengan perasaan ketakutan yang luar biasa. Akhirnya suara tersebut berangsur-angsur menghilang dengan sendirinya. Saya sempat ketiduran sesaat, hingga sekitar pukul 2 pagi saya dibangunkan Wanda. Dia mengaku mendengar suara kereta kuda yang lalu lalang tepat di depan tenda kami. Saya pun coba menunggu suara tersebut dan ternyata benar. Saya sangat mendengar suara kereta diseret, disertai seperti suara kuda berlari di depan tenda kami. Waktu itu saya langsung pasrah dan ketakutan. Ditambah sekali-sekali suara wanita tertawa itu terdengar lagi, yang membuat perasaan kami semakin tidak karuan. Teror pun berlanjut. Saya waktu itu hanya bisa menangis ketakutan sambil memeluk Wanda dari belakang. Hingga akhirnya sekitar pukul 4 pagi saya sudah merasa tidak kuat lagi merasakan gangguan ini. Saya pun mengajak Wanda untuk pergi mencari bantuan karena motor saya parkir tepat di samping tenda. Saya pikir waktu itu saya akan lebih cepat dapat bantuan jika saya pergi menggunakan motor. Ketika suara gangguan sudah sedikit reda, saya mencoba keluar tenda dengan pelan-pelan. Setelah saya rasa aman, saya pun bersama Wanda langsung pergi meninggalkan teman kami, dengan harapan bisa kembali membawa bantuan. Setelah sampai di area candi dan tempat pemujaan, Wanda tiba-tiba menyuruh saya berhenti. Dia mengaku melihat seorang wanita parubaya. Saya langsung berhenti dan benar, saya juga melihat wanita parubaya tersebut berdiri tepat di tengah candi dan 2 patung naga. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung menghampiri wanita tersebut dengan harapan beliau bersedia membantu kami untuk menampung kami di rumahnya, karena menurut saya di tenda sudah terlalu berbahaya. Sesampainya kami di samping ibu-ibu tersebut, beliau cuma tersenyum lembut sambil berjalan pelan. Kami membuntutinya sambil langsung memohon pertolongan. Akhirnya beliau pun berhenti dan memberikan nasihat kepada kami berdua tentang bagaimana menjalankan hidup yang benar, nasihat tentang sopan santun, sampai nasihat tentang keagamaan. Sosok ibu ini terlihat seperti orang biasa dengan baju khas layaknya ibu-ibu parubaya pada umumnya. Memang waktu itu wajahnya agak aneh, terlihat membiru seperti orang kedinginan, tetapi entah kenapa waktu itu kami merasa nyaman ketika mendengarkan nasihat-nasihat singkatnya. Seolah kami lupa bahwa teman kami masih dalam bahaya karena banyak sekali gangguan makhluk halus sepanjang malam. Akhirnya tidak beberapa lama kemudian beliau menyuruh kami untuk pergi. "Agama kalian apa?" tanya beliau. "Kami Islam, Bu," jawab kami. "Ya sudah, cari musola di sekitar sini. Berdoalah kepada Tuhanmu agar teman-temanmu selamat. Jangan mengikuti saya," ucap beliau sambil melanjutkan langkah kakinya ke arah pura.
Saya dan Wanda saat itu kebingungan, mana ada musola atau masjid di pantai ini. Ini kan lingkungannya Hindu. Itu terlihat dari banyaknya candi dan patung di sekitar sini. Saya rasa mustahil ada masjid di sini, apalagi di pantai. Di tengah-tengah saya masih kebingungan, Wanda langsung menyeret tangan saya. Dia mengaku sudah menemukannya. Memang aneh, ternyata di sini juga ada bangunan mirip musola Islam, tapi menghadap ke laut, bukan ke kiblat. Akhirnya tanpa pikir panjang saya pun berdoa dengannya baik-baik saja. Tidak terasa matahari pun menyinari, kami pun segera balik ke tenda. Karena kami pikir keadaan sudah pasti aman. Karena sudah pagi dan apa yang terjadi benar. Teman kami semuanya hilang. Saya langsung kaget, bingung dan ketakutan waktu itu. Tetapi dengan melihat motor mereka masih di sini, saya pikir mereka pasti tidak jauh dari sini. Setelah beberapa lama mencari, alhamdulillah akhirnya saya menemukan mereka keluar dari arah ladang dengan keadaan yang linglung. Mereka mengaku tadi terbangun sudah berada di tengah-tengah kebun. Singkat cerita, tanpa banyak omong, kami pun segera bergegas meninggalkan pantai ini. Ketika beranjak pergi, saya bermaksud memberikan ucapan terima kasih terhadap sosok ibu-ibu yang mengarahkan kami tadi. Tetapi setelah lama kita cari, kami tidak berhasil menemukannya. Akhirnya cerita, kami putuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini dengan perasaan penuh bersyukur karena kami masih diberi keselamatan. Laut Selatan merupakan laut yang sudah terkenal dengan segala mitosnya. Hendaknya kita bisa lebih sopan bila mengunjunginya. Itulah kisah dari Dewi dan 5 temannya yang berlibur ke pantai selatan. Semoga para pendengar menyukai cerita ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.